Bayangkan ini, setiap pagi begitu mata kamu terbuka, tangan kamu secara refleks meraih ponsel. Kemudian kamu membuka Instagram, scroll tanpa henti, melihat foto-foto teman yang sedang liburan, rekan kerja yang baru saja dipromosikan, atau influencer yang tampak sempurna. Kemudian tiba-tiba kamu merasa hidup kamu itu kurang berwarna, kurang sukses, kurang bahagia. Apakah ini yang sebenarnya terjadi? Ataukah media sosial sedang memainkan trik tertentu pada pikiran kita? Nah, dalam video ini kita akan membongkar dampak media sosial terhadap cara berpikir kita, dan yang lebih penting, bagaimana filsafat bisa membantu kita keluar dari jerat dunia maya ini. Ayo mulai kita bahas. Jadi banyak sekali ya teman-teman dampak media sosial terhadap cara berpikir kita. Salah satunya misalkan yang pertama ada namanya fenomena echo chamber atau ruang gema. Pernah nggak kamu merasa bahwa media sosial seperti ruang yang hanya memantulkan suara kamu sendiri? Ini tuh bukan kebetulan ya. Algoritma media sosial itu memang dirancang untuk menunjukkan konten yang sesuai dengan preferensi dan keyakinan kita. Misalnya gini, jika kamu sering mengklik konten politik tertentu, maka platform akan terus menampilkan konten serupa. Nah, lama-kelamaan kamu hanya terpapar pada satu sudut pandang, dan inilah yang disebut dengan echo chamber atau ruang gema. Bayangkan gini, kamu berada di sebuah ruang yang dindingnya itu semuanya cermin. Setiap kali kamu berbicara, suara kamu itu dipantulkan kembali. Nah, kamu mulai percaya bahwa suara itu adalah kebenaran mutlak. Padahal itu hanya gema dari diri kamu sendiri. Nah, media sosial itu bekerja dengan cara yang sama seperti itu, teman-teman. Dia mengisolasi kita dari perspektif yang berbeda. Akhirnya apa? Membuat kita terjebak dalam pemikiran yang sempit. Nah, filsuf seperti John Stuart Mill dalam bukunya On Liberty mengingatkan kita bahwa kebebasan berpikir hanya bisa tumbuh ketika kita terpapar pada pandangan yang berbeda. Nah, tanpa hal tersebut, kita bisa menjadi dogmatis, teman-teman. Atau terjebak dalam keyakinan yang tidak pernah kita pertanyakan. Jadi, ketika media sosial hanya menunjukkan apa yang kita suka, itu sebenarnya sedang membatasi kebebasan berpikir kita. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ada namanya fenomena attention economy atau ekonomi perhatian. Jadi, media sosial itu sebenarnya tidak gratis. Kita membayarnya dengan perhatian kita. Makanya setiap notifikasi, like, komentar, dan scroll itu dirancang untuk membuat kita itu kecanduan atau ketagihan. Makanya platform-platform ini berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian kita sebanyak mungkin. Ya, karena itu adalah mata uang mereka. Analoginya gini, bayangkan media sosial itu seperti mesin slot di tempat perjudian. Nah, setiap kali kita scroll, kita akan berharap mendapatkan hadiah berupa konten menarik, baik itu foto lucu, berita sensasional, atau video viral. Tapi, seperti hanya mesin slot, kita tidak pernah benar-benar menang, teman-teman. Yang kita dapatkan hanyalah waktu dan energi mental kita yang terbuang. Makanya ada salah satu filsuf namanya Herbert Marcuse dalam bukunya On Dimensional Man, itu mengkritik masyarakat yang terjebak dalam konsumsi berlebihan. Menurut dia, kita ini menjadi satu dimensi, yaitu hanya fokus pada kepuasan instan tanpa mempertanyakan makna yang lebih dalam. Makanya media sosial ini adalah bentuk baru dari konsumsi ini, teman-teman. Dia mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang benar-benar penting seperti hubungan nyata, pertumbuhan pribadi, atau refleksi diri. Makanya ketika kita ngumpul, kita janjian sama teman-teman nih, ayo kita ngumpul-ngumpul. Nanti ketika ngumpul semuanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing, sibuk dengan HP-nya masing-masing. Padahal yang terpenting dari ngumpul itu kan kita ngobrol secara langsung, bukan malah sibuk dengan HP kita masing-masing. Yang ketiga, ada namanya fenomena comparison culture atau budaya membandingkan. Jadi budaya membandingkan itu kan kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain kan. Nah, media sosial ini memicu kita untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita melihat foto liburan mewah, karir yang sukses, atau tubuh yang sempurna, lalu mulai merasa kalau hidup kita itu kurang berharga. Analoginya seperti ini, bayangkan media sosial itu seperti pameran lukisan di mana setiap orang itu memamerkan versi terbaik dari hidup mereka. Kita melihat highlight reel orang lain, kemudian melihat momen-momen indah yang dipilih dengan hati-hati, dan membandingkannya dengan behind the scene hidup kita sendiri. Tentu, pasti kita akan merasa kalah. Nah, salah seorang filsuf namanya Jean-Paul Sartre itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Nah, dalam bukunya Being and the Nothingness,
Dia berbicara tentang konsep the look, yaitu pandangan orang lain yang membuat kita merasa dinilai. Nah, media sosial itu memperkuat fenomena ini. Kita terus-menerus merasa diawasi dan dinilai sehingga kehilangan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Nah, the look adalah momen ketika kita menyadari bahwa kita itu sedang diamati atau dinilai oleh orang lain. Nah, ketika seseorang memandang kita, kita ini menjadi objek dalam pandangan mereka. Ini akhirnya apa? Menciptakan perasaan teralienasi. Karena kita tidak lagi sepenuhnya menjadi subjek yang bebas, melainkan objek yang dinilai berdasarkan persepsi orang lain. Makanya menurut Sartre, dalam interaksi manusia selalu ada dinamika antara subjek atau yang melihat dan objek yang dilihat. Nah, ketika kita menjadi objek dari pandangan orang lain, kita kehilangan sebagian kebebasan kita karena kita mulai memikirkan bagaimana kita dipersepsikan oleh orang lain. Makanya Sartre itu berargumen bahwa kebebasan kita akan terancam ketika kita terlalu terpaku pada pandangan orang lain. Akhirnya apa? Kita mulai menyesuaikan diri dengan harapan atau penilaian orang lain tersebut. Sehingga kita kehilangan kemampuan untuk bertindak secara otentik atau menjadi diri sendiri. Nah, media sosial itu memperkuat fenomena ini karena platform-platform seperti Instagram, Facebook, kemudian TikTok, dan yang lainnya itu menciptakan ruang di mana kita terus-menerus menjadi objek pandangan orang lain. Setiap kali kita memposting foto misalkan, atau status, atau komentar, kita sadar bahwa kita sedang diamati dan dinilai oleh orang lain. Nah, di media sosial kita merasa selalu diawasi, seperti misalkan setiap like, komentar, atau share, ataupun apapun bentuk interaksi di media sosial, itu adalah bentuk penilaian yang mempengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri, tanpa kita sadari loh. Akhirnya apa? Kita mulai menyesuaikan konten kita agar sesuai dengan harapan atau standar sosial. Akhirnya apa? Karena kita terus-menerus merasa dinilai, kita mungkin mulai menciptakan versi diri yang tidak sepenuhnya otentik. Kita memilih untuk menampilkan sisi tertentu dari diri kita yang dianggap layak atau diterima oleh orang lain. Inilah bentuk alienasi di mana kita kehilangan kebebasan untuk menjadi diri kita sendiri. Nah, media sosial juga memfasilitasi perbandingan sosial, teman-teman. Pasti semuanya menyadari ya, ketika kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, kita mungkin merasa kurang atau tidak cukup. Ini memperkuat perasaan bahwa kita sedang dinilai dan harus memenuhi standar tertentu, atau sekarang yang terkenalnya standar TikTok. Nah, fenomena ini memiliki dampak psikologis yang sangat signifikan, teman-teman. Yang pertama misalkan kecemasan dan stres. Kenapa? Karena perasaan terus-menerus diawasi dan dinilai itu bisa menyebabkan kecemasan sosial, stres, dan bahkan depresi. Kemudian, misalkan bisa menyebabkan krisis identitas. Ketika kita terlalu fokus pada bagaimana kita dipersepsikan oleh orang lain, kita mungkin kehilangan sense of self atau rasa diri yang otentik. Kita mulai bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya saya di luar pandangan orang lain? Nah, yang terakhir, itu bisa mengakibatkan hubungan yang superficial, yaitu interaksi di media sosial itu seringkali terjadi dangkal karena kita lebih fokus pada penampilan luar daripada kedalaman hubungan. Nah, lantas bagaimana cara menghadapinya? Filsafat bisa loh, teman-teman, bisa membantu kita lebih bijak menggunakan media sosial dan bisa keluar dari jeratan media sosial seperti yang tadi sudah kita bahas. Nah, Jean-Paul Sartre sendiri itu menyarankan bahwa untuk menjadi otentik, kita perlu mengakui kebebasan kita dan bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri, terlepas dari pandangan orang lain. Makanya, dalam konteks media sosial, ini mungkin bisa berarti yang pertama ya, mengurangi ketergantungan pada validasi eksternal, yaitu berusaha untuk tidak terlalu bergantung pada like atau komentar sebagai ukuran nilai diri kita. Kalau kita memposting, like-nya dikit, kayaknya saya nggak disukai oleh orang banyak. Wah, yang komentar dikit, komentarnya negatif, berarti saya itu auranya negatif. Kurangi pemikiran seperti itu. Yang kedua, mengembangkan kesadaran diri, yaitu menyadari bahwa kita itu tidak harus selalu menjadi objek pandangan orang lain. Kita bisa memilih loh untuk menjadi subjek yang aktif dalam menentukan siapa diri kita. Dan yang terakhir, membatasi penggunaan media sosial, yaitu mengurangi waktu yang dihabiskan di media sosial. Itu bisa loh membantu mengurangi perasaan terus-menerus diawasi dan dinilai. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kita bisa menggunakan sudut pandang aliran filsafat stoikisme. Salah satu ajaran stoikisme yang paling terkenal itu adalah dikotomi kontrol, yaitu ya kita fokus saja dengan apa yang bisa kita kendalikan. Karena memang prinsip utama dari stoikisme itu adalah ya tadi,
fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya, kita tidak bisa mengontrol algoritma media sosial atau apa yang orang lain posting. Tapi kita loh bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Kita bisa membatasi waktu penggunaan, memilih konten yang bermanfaat, atau bahkan mengambil jeda dari media sosial. Terkadang kan ada kan orang yang kesel sama konten orang lain, padahal kita kan tidak bisa mengendalikan orang lain tersebut. Atau kita sudah capek-capek bikin konten, ternyata respon dari netizen itu jelek, atau bahkan sama sekali nggak ada responnya, sepi penonton. Ya, itu di luar kendali kita. Ngapain kita harus marah-marah? Makanya analoginya itu seperti ini. Bayangkan kita itu seorang nahkoda. Kita tidak bisa loh mengontrol angin atau ombak, tapi kita bisa mengontrol layar kapal kita. Dengan cara yang sama, meskipun media sosial penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita tetap bisa mengarahkan kapal kita sendiri, mengendalikan persepsi dan respon kita terhadap apa yang ada di dalam media sosial. Yang ketiga, kita bisa belajar dari epistemologi, yaitu berpikir kritis tentang informasi. Makanya, filsafat pengetahuan ini atau epistemologi ini mengajarkan kita untuk mempertanyakan sumber dan validasi informasi. Terutama di era media sosial ini yang penuh dengan informasi nggak tahu benar atau salahnya. Makanya, sebelum membagikan atau mempercayai suatu informasi, tanyakan dulu pada diri sendiri, siapa sumbernya? Apa motivasi di baliknya? Apakah ada bukti yang mendukung? Makanya jangan mudah terpancing oleh judul yang sensasional atau narasi yang emosional. Ini kalau kita analogikan, coba bayangkan kita ini adalah seorang detektif, teman-teman. Kita tidak mudah menerima begitu saja kesaksian, tetapi kita harus mencari bukti-bukti yang mendukung. Dengan cara yang sama, kita juga harus menjadi detektif informasi di media sosial. Dan yang terakhir, kita bisa belajar dari filsafat eksistensialisme, yaitu ini juga sudah sering saya bahas di video-video sebelumnya. Eksistensialisme itu kan menemukan makna di tengah kebisingan. Jadi filsafat ini mengajarkan bahwa kita bertanggung jawab untuk menciptakan makna dalam hidup kita sendiri. Di tengah kebisingan media sosial, kita bisa loh memilih untuk menggunakan platform media sosial ini dengan cara yang bermakna. Misalkan alih-alih terjebak dalam scroll tanpa tujuan, kita bisa kan menggunakan media sosial untuk hal-hal yang lebih penting, misalnya belajar dari akun-akun edukatif, atau misalkan terhubung dengan komunitas yang positif, atau mungkin bahkan kita bisa menginspirasi orang lain dengan konten kita sendiri. Ini bisa kita analogikan, kita ini bagaikan seniman. Kita bisa memilih warna dan bentuk untuk menciptakan karya seni. Nah, dengan cara yang sama juga kita bisa, teman-teman, memilih bagaimana kita menggunakan media sosial sebagai alat untuk menciptakan makna, bukan sekedar menghabiskan waktu. Jadi apa kesimpulannya? Media sosial itu memang alat yang netral. Dia bisa menjadi sumber pengetahuan dan koneksi, tetapi dia juga bisa menjadi perangkap yang mengikis kebebasan berpikir kita. Makanya dengan memahami dampaknya melalui lensa filsafat, kita bisa menggunakan media sosial dengan lebih sadar dan bijaksana. Seperti kata filsuf Socrates, dia mengatakan hidup yang tidak direfleksikan tidak layak untuk dijalani. Makanya mari mulai kita refleksikan bagaimana kita menggunakan media sosial agar hidup kita tidak terjebak dalam dunia maya. Kalau misalkan teman-teman setuju atau punya pendapat lain, tulis di kolom komentar.